Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 4 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai sili bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Identitas Hidup Pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, pengikut Kristus ada di mana-mana, tersebar di seluruh belahan dunia. Pernahkah kita berpikir, apakah yang mempersatukan kita sehingga kita semua memiliki iman yang sama? Kepada kita diberikan kasih sebagai identitas hidup sebagai pengikut Kristus.
Kepada kita diberikan kasih sebagai identitas hidup pengikut Kristus. Sehingga, meskipun kita tersebar-sebar dengan berbagai macam latar belakang, budaya, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, kita tetap adalah satu kawanan dengan Tuhan Yesus sebagai Gembala. Adalah aneh jika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kita tidak mengenal kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hidup dalam kasih menghasilkan sukacita dan kedamaian. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Tergerak oleh belas kasihan, Tuhan Yesus memberi mereka makanan dengan menggandakan roti agar mereka makan hingga menjadi kenyang. Lewat Tuhan Yesus, Allah memperhatikan umat-Nya. Ia datang sebagai gembala. Ketika menggandakan roti, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Saudara-saudari terkasih, apakah arti tindakan dan doa Yesus ini? Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa tindakan perbanyakan roti ini adalah tindakan Allah sendiri, sebagaimana Ia telah memberikan mana dari langit kepada orang Israel di padang gurun. Tetapi lebih daripada itu, mujizat ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah makanan surgawi. Tetapi lebih daripada itu, mujizat ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa makanan atau roti sejati sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes dikatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama hari ini berbicara bahwa kelemah lembutan dan kemurahan hati Kristus adalah manifestasi atau pernyataan dari kasih Allah Bapa sendiri. Bapalah yang telah mengutus Putra Tunggalnya ke dalam dunia supaya kita memperoleh hidup. Saudara-saudari terkasih, kita semua diundang untuk tinggal di dalam kasih Bapa dan Anak-Nya yang telah mengikat kita dengan perjanjian kekal, agar kita beroleh hidup abadi sebagai orang-orang yang telah ditebus. Lebih jauh lagi, kita diminta untuk berbagi kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita menerima kekuatan untuk mengasihi, seraya membaharui seluruh aspek hidup kita agar hidup dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih, itulah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon, perkenankanlah kami senantiasa meneladani hidup Kristus Putramu yang penuh cinta kasih bagi manusia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.